AVR. Sebelum kita mulai presentasi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Pertama saya sendiri, yaitu Devrian Hidayat dengan NIM 2210951005. Selanjutnya itu saya Subindi dengan NIM 23105136. Saya Muhammad Ramadan dengan NIM 2210951029. Saya Johan Putra dengan NIM 2210952339. Saya Muhammad Hadi dengan NIM 2210953060. baik, kita langsung saja masuk ke materi. Untuk materi keluarga seri AVR ini sendiri, pada kesempatan kali ini kita memiliki beberapa tujuan, yaitu yang pertama pengenalan mengenai microcontroller AVR, kemudian bagaimana arsitektur dasar AVR ini sendiri, kemudian klasifikasi keluarga AVR, selanjutnya itu pemrograman dan fitur utama AVR, dan yang terakhir itu bagaimana implementasi dan aplikasi microcontroller AVR ini sendiri. Baik, untuk yang pertama itu kita akan membahas mengenai sejarah dan latar belakang dari microcontroller AVR ini. Microcontroller AVR ini sendiri adalah AVR itu merupakan kepanjangan dari Out Advanced RISC Processor. Dikembangkan oleh Eggman, itu sebuah perusahaan di Norwegia pada tahun 1950, yang dimana dua insinyur penemunya yaitu kata-kata tadi diambil dari nama penemunya yaitu Alf Egil Bogan dan Vega Wallen. Tujuannya adalah menciptakan microcontroller yang lebih cepat, lebih efisien, dan lebih mudah diprogram pada saat itu. Seperti microcontroller yang sudah ada pada zaman itu, yaitu 8051 dan PIC. Kemudian AVR ini menggunakan arsitektur RISC, yaitu Reduced Instruction Set Compute, yang memungkinkan sebagian besar instruksinya itu dieksekusi dalam satu siklus clock saja. Yang mana selain itu AVR ini juga dirancang untuk mengoptimalkan untuk bahasa C pada saat itu, sehingga proses pemrogramannya menjadi lebih sederhana dan lebih fleksibel. Kemudian untuk keluarga AVR ini mulai populer karena kombinasi antara performa yang tinggi, kemudian konsumsi dayanya yang cukup rendah, serta harganya yang cukup terjangkau. Popularitasnya meningkat pada saat itu pesat ketika chip AVR ini, terutama yang pertama itu Amiga 328B yang digunakan pada Arduino Uno, yang membuat AVR ini menjadi platform pekerjaan utama di bidang microcontroller. Saat ini AVR banyak digunakan di lingkungan pendidikan, kemudian proyek-proyek elektronik, serta robotika dan aplikasi sistem tertanam skala kecil karena dokumentasinya yang lengkap, kemudian komunitasnya yang luas, serta kemudahan integrasi dalam berbagai sensor dan modul. Baik, untuk yang selanjutnya itu pengertian dari microcontroller AVR ini sendiri. Microcontroller AVR ini sendiri adalah keluarga microcontroller 8-bit yang dia dikembangkan oleh Atmel, sebuah perusahaan di Norwegia, yang terkenal karena desainnya yang efisien, kemudian mudah diprogram, serta memiliki performa yang tinggi. AVR menggunakan arsitektur RISC, Reduced Instruction Set Computer, sehingga sebagian besar instruksinya itu dapat dieksekusi hanya dalam satu siklus clock saja, membuatnya lebih cepat dibandingkan microcontroller CISC dengan frekuensi yang sama. Kemudian AVR ini dirancang untuk berbagai aplikasi sistem tertanam seperti kontrol otomatis, kemudian robotika, perangkat IoT, dan juga sistem edukasi dalam teknik elektro. Karena stabilitas dan fleksibilitasnya yang cukup tinggi, AVR ini menjadi salah satu microcontroller yang paling banyak dipakai di laboratorium, kampus, serta proyek-proyek hobi. Yang selanjutnya itu kita akan masuk ke arsitektur dasar dari AVR. Di sini kita memiliki 3 blok utama, yaitu yang pertama CPU, kemudian ada unit memori, kemudian ada unit input dan output. Dimana untuk prinsip kerjanya sendiri yaitu ketiga blok utama ini melalui 3 jenis bus. Yang pertama itu ada data bus di paling atas, kemudian ada address bus, dan selanjutnya itu ada control bus.
Untuk cara kerjanya yaitu ketika CPU itu mengambil data dari unit memori, itu nantinya unit memori ini akan mengirimkan datanya melalui jalur databus. Maaf sebetulnya untuk CPU itu dia mengambil memori itu melalui address bus ke unit memori. Selanjutnya nanti baru unit memorinya mengirimkan datanya ke CPU melalui databus. Selanjutnya di unit input output ini ada peralatan untuk input dan juga peralatan outputnya. Dan untuk memastikan sistem ini berjalan secara terkoordinasi, secara teratur dan sinkron, maka itu yang akan diatur oleh control bus nantinya. Control bus berfungsi untuk mengatur sistem ini dapat terintegrasi secara teratur dan sinkron. Dan selanjutnya pada sinyal clock yang ada mengarah kepada CPU ini, itu berfungsi untuk memastikan keseluruhan antara CPU dan modul-modul lainnya itu bekerja secara sinkron dan sesuai urutan instruksinya. Mungkin secara gambarnya seperti itu untuk arsitektur gambar blok diagram arsitektur dasar AVR. Untuk selanjutnya itu akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, ini Bapak, teman-teman. Sebenarnya ini ada arsitektur dasar AVR. Kan mana untuk arsitektur ini terdiri dari 3 mengacu PU atau CPU AVR dalam paket. Pada AVR, blok CPU pada gambar mewakili CPU AVR, yaitu prosesor 8 bit berbasis arsitektur RISC. CPU AVR juga untuk pertama itu mengeksekusi instruksi, yang kedua mengolah data, yang ketiga mengontrol operasi seluruh mikrokontroler, dan yang keempat itu berinteraksi dengan memori dan peribahasa input output. CPU AVR dikenal cepat karena sebagian besar instruksi hanya membutuhkan satu siklus blok. Yang kedua itu ada unit memori yang terdiri dari flash, RAM, dan EEPROM. Untuk flash itu sendiri itu tempat menyimpan program atau kode assembly. Contohnya Atmega 328P memiliki 32 KB flash. Yang kedua ada RAM untuk menyimpan variabel dan program berjalan. Dan yang ketiga itu ada EEPROM, yaitu berguna untuk menyimpan data permanen seperti contoh set point atau konfigurasi. Ketiga memori ini adalah padanan langsung dari unit memori dalam gambar. Selanjutnya itu ada unit input atau output, for input output AVR dan peripheral internal. Gambar menunjukkan unit input output yang terhubung ke peralatan input dan output. Pada AVR itu sendiri, blok ini direpresentasikan oleh port digital, ADC, PWM untuk dari motor, USART, SPD, dan I2P. Sebenarnya itu teknik dan konten. Nah, untuk fungsi unit input output itu ada beberapa. Yang pertama itu menerima sinyal dari tombol, sensor, dan modul input. Yang kedua itu mengirim sinyal ke LED, motor, display, dan relay. Yang ketiga mengatur komunikasi data antar perangkat, dan yang keempat mengontrol pemrosesan sinyal analog dan digital. Unit input output itu sendiri menjadi penghubung utama antara CPU dan dunia luar. Yang keempat itu adalah blok atau penentu kecepatan kerja di AVR. Blok pada AVR bisa berupa internal osilator 1 sampai 8 MHz dan eksternal kristal. Contohnya itu 16 MHz pada Arduino Uno. Untuk fungsi clock sendiri memberikan detail waktu untuk CPU mengeksekusi instruksi, mengatur timing ADC, PWM, komunikasi serial, dan menentukan kecepatan kerja mikrokontroler secara keseluruhan. Tanpa blok, mikrokontroler tidak dapat menjalankan programnya. Selanjutnya itu ada bus sistem yang mana jalur komunikasi antar bagian internal. Dalam gambar terdapat 3 jenis bus, yang mana data bus, address bus, dan control bus. Pada AVR itu sendiri, ketiganya sudah ada dalam chip. Yang pertama itu ada data bus yang berfungsi untuk memindahkan data antara CPU, memori, dan peripheral. Contohnya itu saat CPU membaca dari ADC, data melewati data bus. Yang kedua itu ada address bus atau alamat bus, menentukan lokasi memori atau register input atau output yang ingin diakses. Itu contohnya untuk CPU memilih alamat register port B untuk menyalakan LED. Yang ketiga ada control bus, mengirim sinyal pengendali seperti read atau write, enable, reset, dan interrupt. Contohnya itu bus memastikan setiap transaksi dalam mikrokontroler berjalan teratur. Sebenarnya diberikan kepada moderator. Baik, terima kasih.
materi selanjutnya itu kita akan disampaikan oleh Rusdil pada Rusdil tempat di sana. Jadi setelah kita bahas arsitektur dasar ASEAN tadi, maka kita akan melihat kesimpulannya. Kesimpulan di sini yaitu pada yang pertama itu CPU. Nah, pada CPU ini adalah otaknya yang bertugas untuk menjalankan program dan mengontrol sistem. Nah, untuk parameter di AVR-nya yaitu CPU AVR 8 bit. Kemudian ada unit memory. Unit memory ini seperti flash, SRAM dan EEPROM adalah tempat untuk menyimpan program. Nah, kemudian ada unit IO atau input output. Nah, unit ini adalah seperti tangan dan kakinya sebuah program untuk berinteraksi. Nah, parameter atau jenisnya itu pada port digital, ADC, timer, PWM, UART, SPI, dan ITC. Kemudian ada clock. Nah, clock ini adalah penentu dari kecepatannya atau kecepatan kerja. Jenisnya yaitu internal atau external clock. Dan selanjutnya adalah bus. Kemudian bus ini ada satu yaitu bus internal AVR. Fungsinya itu untuk menyalurkan data, alamat, dan kontrol. Nah, kita lanjut ke klasifikasi keluarga AVR. Nah, yang pertama itu ada klasifikasi utama keluarga AVR 8 bit. Yang pertama itu D9 AVR atau seri Adini. Nah, ini termasuk ke keluarga kecil dan paling sederhana. Kemudian karakteristiknya itu ada 5, yaitu yang pertama jumlah pin sedikit, biasanya berjumlah 6 hingga 32 pin. Kemudian memori flash, RAM, dan EEPROM yang terbatas. Kemudian ada fitur peripheral yang minimal, beberapa ADC, timer, dan komunikasi serial dasar. Kemudian harganya sangat ekonomis dan konsumsi daya sangat rendah. Contoh pengaplikasian dari keluarga utama yang seri ini yaitu sensor kabel sederhana, perangkat kendali LED, smart toys, dan sebagai pengawas atau watchdog dalam sistem yang lebih besar. Contoh populernya yaitu dari Adina 85 sangat populer karena ukurannya yang sangat kecil tapi cukup powerful. Kemudian ada contoh lain yaitu Adina 13, 25, 45, 13, dan 167. Kemudian ada Mega AVR seri Atmega. Nah, keluarga ini paling populer dan serbaguna. Karakteristiknya ada 4. Yang pertama yaitu jumlah pin lebih banyak, biasanya 28 hingga 100 pin. Nah, memorinya sama seperti Tinai tadi, yaitu memori flash, RAM, dan EEPROM yang lebih besar. Kemudian fitur peripheral yang lengkap dan kaya akan ADC multi saluran, banyak timer, PWM, berbagai interface komunikasi seperti UART, I2C, dan SPI. Dan merupakan tulang punggung platform Arduino. Contohnya Arduino Uno menggunakan Atmega 328V, Arduino Mega menggunakan Atmega 2560. Nah, contoh pengaplikasian dari Mega AVR ini adalah robotika tingkat menengah dan sistem otomatisasi rumah, panel kontrol, instrumentasi medis, dan pengembangan platform. Nah, contoh populernya yaitu Atmega 328V, itu jiwa dari Arduino Uno. Kemudian Atmega 2560 itu jiwa dari Arduino Mega. Atmega 32U4 itu memiliki USB controller on board, menjadi jiwa dari Arduino, Leonardo, dan Micro. Kemudian Atmega 16, 32, 164, 324, dan 644. Ini akan dijelaskan oleh Terima kasih Pak Gustin. Selanjutnya itu saya lanjutkan dari yang saya tadi. Nah, selanjutnya ada AVR X Mega, yang mana seri ACX Mega, keluarga AVR yang format dalam konteks AVR 8 bit.
prediksi CPU. Jadi dia langsung tanpa ada pengaruh dari CPU. Lalu memori yang besar dan juga kepada peripheral analog yang canggih, DAC, ADC yang 12 bit. Sistemnya DMA atau Direct Memory Access untuk transfer data yang cepat. Untuk contohnya itu peralatan industri kecepatan tinggi, akuisisi data presisi, dan untuk kontrol motor tangki serta sistem jaringan kompleks. Lanjut. Selanjutnya itu adalah APR TX, seri APR DA, DB, DB, dan lain-lainnya. Kelebihan APR modern yang dan paling canggih gitu. Karakteristiknya itu menggunakan arsitektur APR yang ditingkatkan dengan teknologi core independent peripheral atau CIP. Frekuensi clock yang lebih tinggi bisa mencapai 24 MHz tanpa osilator eksternal. Jadi fitur analog yang lebih maju dan juga interface berbasis modern, bisa memakai PNFD, NIN, DRT, dan juga hubungan protokol baru. Teknologi pembuatan yang lebih baru sehingga lebih efisien. Contoh aplikasinya itu sistem kontrol motor presisi, instrumentasi medis, dan sensor canggih. Lalu otomasi industri dan kontrol proses serta sistem manajemen baterai atau DMS yang biasa dipakai pada baterai Ricoh ataupun lain. Selanjutnya, kemudian kita masuk ke pemrograman dari bersama APR. Di bahasa pemrograman ber-APR ini memakai C dan atau C++. Ini adalah bahasa yang paling umum yang digunakan dan direkomendasikan untuk pengembangan APR. Bahasa C menawarkan tingkat abstraksi yang baik, labil, tetap memberikan kontrol yang langsung atas hardware, register, atau bentuk komponen dan lain. Yang kedua itu adalah pengembangan terpadu atau ADU. Di sini ada Basic Studio yang sebelumnya itu namanya Atmel Studio. IDE ini resmi dan paling lengkap yang menyediakan editor kode, compiler, simulator, dan terbuka di integrasi. Dan itu Arduino IDE yang bisa kita pakai itu untuk pengembangan pada papan Arduino yang menggunakan mikrokontroler APR seperti Amiga 328P. Lingkungan ini sangat populer karena sederhananya dan adanya banyak pustaka yang dipakai. Selain itu ada compiler dan alat APR ICC. Karena compiler ini C atau C++ menjadi kode mesin atau format X atau IS yang mudah kembali kontrol. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan rekan saya saya lanjutkan sampai pada yang saya. Yang pertama, mempunyai program dan fitur utama dari APR. Terkait pada namanya memori. APR memiliki 3 tempat penyimpanan di dalamnya. Yang pertama itu ada flash yang menyimpan program atau kode yang volatile. Kemudian ada SRAM yang menyimpan variabel dan data sementara saat program berjalan. Kemudian ada EPROM yang menyimpan data konfigurasi yang jarang berubah, misalnya pengaturan kalibrasi. Kemudian terdapat fitur peripheral. Ini adalah modul hardware yang melakukan tugas spesifik secara independen. Yang mana pertama ada port input output, yaitu pin digital untuk menerima sinyal input atau melakukan tegangan berupa output. Kemudian timer atau counter, modul yang menghitung waktu digunakan untuk menghasilkan sinyal BWN. Sinyal BWN sendiri digunakan untuk mengontrol kecepatan motor dan juga untuk mengukur interval waktu. Kemudian adanya ADC, analog to digital converter, mengubah sinyal dari sensor analog seperti suhu menjadi sinyal nilai digital. Kemudian ada antarmuka serial seperti UART, SPI, dan I2C, digunakan untuk berkomunikasi dengan chip lain, sensor ataupun komputer. Kemudian ada juga keandalan dan efisiensi. Pertama bisa bertugas sebagai watchdog timer atau WDT, merupakan fitur keselamatan secara otomatis yang mana akan mereset AVR ini jika program jadi hang ataupun error. Kemudian ada sleep mode, merupakan mode daya rendah untuk menghemat energi saat AVR tidak melakukan pemrosesan. Hal ini penting digunakan untuk perangkat yang bertenaga dari baterai. Kemudian ada implementasi mikrokontroler AVR. Yang pertama yaitu adalah sistem kontrol otomatis. Mikrokontroler APR digunakan untuk mengendalikan perangkat secara otomatis dengan membaca data dari sensor
kipas merasakan suhu, menyalakan lampu ketika kondisi gelap, atau membuka pintu otomatis saat terdeteksi adanya gerakan. Kemudian yang kedua yaitu pengolahan data sensor ADC atau dan digital input. AVR mampu membaca sinyal analog maupun digital dari berbagai sensor, kemudian mengolah data tersebut untuk menghasilkan keputusan yang sesuai dengan kebutuhan sistem. Hasil pengolahan ini dapat digunakan untuk mengaktifkan alarm, menampilkan informasi tertentu, ataupun mengendalikan perangkat lain. Untuk implementasi ketiga adalah sistem monitoring real time. Mikrokontroller AVR juga banyak digunakan dalam sistem monitoring real time untuk memantau kondisi lingkungan secara terus-menerus dan memberikan respons cepat terhadap perubahan yang terjadi. Contohnya dapat diterapkan pada monitoring suhu ruangan, penghitung jumlah pengunjung, pendeteksi ketinggian air, hingga pengawasan tegangan pada perangkat elektronik. Kemudian aplikasi dari mikrokontroller AVR. Yang pertama adalah otomasi dan industri. Pada bidang otomasi dan industri, mikrokontroller AVR digunakan untuk mengontrol mesin kecil, menggerakkan sensor conveyor, melakukan monitoring kondisi lingkungan pabrik, serta mengendalikan berbagai jenis motor. Pengguna AVR membantu meningkatkan efisiensi proses produksi dan mengurangi kesalahan manual, terutama pada industri skala kecil hingga menengah. Kemudian ada robotika. Dalam dunia robotika, AVR banyak digunakan sebagai pusat kendali karena mudah diprogram dan mampu menangani pengendalian motor serta pembacaan sensor. Mikrokontroller ini umum dipakai pada robot line follower, robot penghindar halangan, robot pemadam api, hingga robot beroda yang sering dibuat sebagai proyek mahasiswa. Kemudian ada unsur keamanan. Mikrokontroller AVR banyak dimanfaatkan dalam pembuatan sistem keamanan sederhana seperti alarm gerak menggunakan sensor PIN, kunci pintu digital berbasis keypad, alarm pendeteksi asap atau kebakaran, serta sistem monitoring ruangan AVR. AVR dipilih karena mampu bekerja secara stabil dalam jangka waktu panjang, sehingga sangat cocok digunakan pada sistem keamanan yang harus selalu aktif dan siap merespon kondisi berbahaya kapanpun terjadi. Dikembalikan ke moderator. Baik, terima kasih teman-teman atas penyampaian materinya. Untuk selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Pada Bunda dan teman-teman dipersilakan untuk bertanya. Baik, pada Faras dipersilakan. Perkenalkan saya Faris dari kelompok 2. Mungkin boleh kembali ke bagian arsitektur dasar bagian blok. Ada di sini. Ya udah. Blok. Nah, kan di situ blok di APR itu ada bisa berupa internal oscillator sama eksternal kristal. Itu maksudnya apa dan cara kerja gimana gitu, sampai bisa berbeda gitu. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Pak Faras. Untuk sistem sesi tanya jawab ini kita berikan kesempatan 3 pertanyaan dulu, kemudian baru kita jawab. Ada lagi yang ingin bertanya? Ada teman-teman? Silakan. Pada perkenalan, saya Dimas Putra dari kelompok 4. Saya ingin bertanya apa maksud volatile dan non volatile pada bagian memori tadi. Tidak. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaannya kita kumpulkan dulu. Ada lagi yang ingin bertanya?
Irfan. Akan dijawab oleh Rizky. Silakan. Terima kasih Bang Darto. Jadi tadi saya tanya ini Irfan tadi ada apa yang maksud dengan non volatil atau volatil? Jadi kalau non volatil ini terus di flash ini non volatil itu kayak dia tuh akan menyimpan loh, walaupun belum mendapatkan daya. Kalau volatil sendiri ya dia harus mendapatkan daya dulu baru bisa menyimpan, dan kalau misalnya tidak berdaya dia tidak akan menyimpan. Jadi saya kira dan apakah Bagaimana Irfan? Itu jawaban dari Bapak kami. Apakah sudah menjawab pertanyaan Irfan? Oke. Kalau untuk yang pertanyaan tadi masih dalam diskusi. Saya akan coba menjawab pertanyaan dari Jamaah tadi. Itu mengenai clock pada APR ini bisa berupa internal osilator dan juga eksternal kristal. Apa perbedaannya? Iya itu tadi. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Kerjanya. Oh baik. Apa maksudnya dan bagaimana cara kerjanya? Internal osilator dan eksternal kristal ini sama-sama merupakan sumber clock, yang mana perbedaannya itu dari katanya seperti internal ini itu sudah memiliki makna bahwa kondisi sumber clocknya ini berada di dalam chip AVR. Sedangkan untuk eksternalnya sendiri itu dia mendapatkan sumber clock dari luar dari chip AVR. Biasanya terhubung seperti ke pin XTAL 1 ataupun XTAL 2. Dan untuk perbedaan dasarnya itu secara pertama itu lokasi. Untuk internal itu dia berada sumber clocknya itu dari dalam atau berada di dalam chip. Sedangkan kalau eksternal kristal itu dia berada di luar chip. Kemudian untuk dari segi presisi, untuk internal ini secara presisinya itu bisa dikatakan cukup rendah. Dan untuk eksternal sendiri itu dia presisinya lebih tinggi atau sangat tinggi. Dan untuk kebutuhan komponennya itu pada internal osilator ini dia tidak perlu tambahan komponen. Akan tetapi kalau di eksternal kristal ini dia memerlukan perlu kristal dan juga kapasitor. Kemudian untuk aplikasinya sendiri, kalau di internal osilator ini digunakan pada aplikasi yang umum seperti kontrol-kontrol dasar. Sedangkan pada eksternal kristal dia digunakan untuk komunikasi dan juga timing yang presisi. Dan yang terakhir itu untuk frekuensi, itu internal untuk frekuensinya itu 1 sampai 8 MHz. Sedangkan untuk eksternal kristal itu dia di frekuensi 8, 12, 16 sampai 20 MHz. Mungkin demikian jawaban dari kelompok kami ya. Apakah sudah menjawab pertanyaan itu? Sudah? Belum, cara kerjanya belum jelas. Cara kerja dalam Ya kan ada dua tuh, internal sector sama external sector. Ya. Itu ada dua hal berbeda, satu di dalam, satu di luar. Ya. Cara kerja masing-masingnya gimana? Sampai itu berbeda. baik untuk
tambahan pertanyaan ini coba kami diskusikan dalam dulu ya. Jadi lah untuk kerja kerjanya itu bersama. Yang pertama untuk kenal osilator. Nah, osilator ini prinsip kerjanya itu menggunakan rangkaian resistor dan kapasitor yang sudah ada di dalam chip. Nah, rangkaian RC ini atau resistor dan kapasitor menghasilkan osilasi dengan cara mengisi dan mengosongkan kapasitor secara berulang-ulang. Nah, sehingga terbentuk gelombang clock yang digunakan oleh CPU dan seluruh sistem internal. Kemudian frekuensi osilasi RC atau resistor kapasitor ini ditentukan oleh nilai resistor dan kapasitor bawaan pabrik. Nah, sehingga sifatnya tidak terlalu presisi dan mudah dipengaruhi adalah oleh perubahan suhu serta tekanan supply. Ketika mikrokontroler dinyalakan, internal osilator langsung aktif tanpa komponen eksternal dan sinyal clock yang dihasilkan terus ke clock generator VL. Nah, kemudian karena karakteristiknya yang sederhana, internal osilator ini cocok untuk aplikasi umum yang tidak membutuhkan waktu atau komunikasi yang kurang. Prinsip kerja pada eksternal kristal ini bekerja dengan menggunakan kristal pulsa yang dipasang di luar chip melalui pin XTAL dan XTAL2 seperti yang dijelaskan oleh dari tadi. Kristal pulsa memiliki set piezoelektrik, itu dapat bergetar dengan sangat stabil ketika dari tekanan. Getaran mekanik berfrekuensi tinggi ini kemudian diubah oleh rangkaian penguat osilator internal AVR menjadi sinyal clock yang sangat presisi. Karena frekuensinya bergantung pada sifat fisik kristal, clock dari eksternal kristal tidak mudah berubah oleh kondisi suhu dan tekanan. Sehingga clock untuk aplikasi yang membutuhkan timing presisi seperti komunikasi serial, PWMCC, real time internet clock, sistem kontrol akurat, membutuhkan presisi yang sangat tinggi. Itulah cara kerja dari internal pada Bagaimana ada Maras? Apakah jawaban kami sudah menjawab pertanyaan tadi? Baik, terima kasih ya atas sudah bertanya. Baik, karena berakhirnya sesi tanya jawab kita, maka berakhir pula presentasi dari kami kelompok 3 mengenai materi keluarga seri AVR. Kami mengucapkan terima kasih banyak atas perhatian Bapak dan teman-teman, dan kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Kami mohon maaf. Kami tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.